Selamat pagi sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi PJU Polda Papua tinjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di gerai vaksin Poliklinik Polres Biak Numfor. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Biak, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi pejabat utama Polda Papua meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di gerai vaksin Poliklinik Polres Biak Numfor. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan berdasarkan data dari Kemenkes RI bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki capaian dosis 1 mencapai 69,79%, dosis 2 44,88%, dan dosis ketiga 8,99%. Ia menambahkan, tentunya yang menjadi kesulitan di tanah Papua masih berusaha untuk memastikan data dengan Kementerian Kesehatan RI. Tetapi, ia bersyukur karena Biak yang tadinya berada di bawah itu bisa meningkat cukup signifikan. Saya berharap, karena saya sampaikan ke Bapak Presiden, di akhir Mei itu kita bisa yang bekas PON, ada 5 wilayah, Jayapura, Kota Jayapura, Timika dan Merauke itu bisa mencapai 90%, dan tadi kota-kota transit ada 6 itu bisa mencapai 70%. Saya sangat yakin dan percaya data yang disampaikan oleh kementerian, mudah-mudahan kita berdoa di bulan Mei ini bisa mencapai 70%. Yang artinya apabila nanti tangkai COVID dia datang lagi, itu masyarakat dia sudah punya kekuatan imun tubuh. Nah, kita ketahui COVID ini dia yang datang kepada kita dibawa oleh saudara-saudara kita yang berpergian, terus ditumbuh kembangkan oleh masyarakat yang tadi imunnya kurang di kota kita masing-masing. Itu pada pasca, biasa pasca daripada hari-hari libur, baik Natal Tahun Baru maupun pada hari raya Lebaran maupun Idul Adha. Sehingga dengan vaksin ini kita berharap apabila nanti yang berpergian pulang pada khususnya dalam waktu dekat ini Idul Fitri, itu tidak pulang lagi membawa nona COVID itu ke Papua. Berita selanjutnya, kunjungan kerja ke Biak Numfor, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri gelar tatap muka bersama personel Biak Numfor. Pada kegiatan itu, Kapolda berpesan agar anggota dalam penanganan permasalahan di Papua harus menggunakan pendekatan kesejahteraan secara soft approach. Kunjungan kerja ke Biak Numfor, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi PJU Polda Papua menggelar tatap muka bersama personel Polres Biak Numfor di Aula Mapolres Biak. Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan, Biak Numfor adalah salah satu Polres yang banyak kontribusinya untuk membuat kenyamanan masyarakat. Untuk itu ia berharap apa yang sudah dilakukan oleh personel Polres Biak Numfor, khususnya yang senior, bisa mencontohkan ke Bintara Remaja Noken dan juga bisa dicontohkan oleh Polres-Polres lain di sekitar sini. Apa yang sudah dilakukan oleh semua personel Biak saat ini bisa ditularkan kepada generasi kita, kurang lebih 50 personil ya, Bintara muda kita yang datang dari program Noken maupun Bintara tugas polisi umum TPU tugas polisi umum, saya sudah berupaya di polisi tugas umum. Ini berikan, saya minta para senior kalian memberikan kontribusi yang baik, ajar mereka supaya bisa menjadi polisi-polisi Biak Numfor dan nanti superiori polisi-polisi yang patut menjadi teladan dalam bagaimana dia hadir di tengah masyarakat. Kapolda menambahkan, sesuai perintah pimpinan bahwa penanganan permasalahan di Papua harus menggunakan pendekatan kesejahteraan secara soft approach. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK didampingi PJU Polda Papua kunjungi Kabupaten Biak sekaligus meresmikan Mapolsek Yendidori baru Polres Biak Numfor. Kunjungan kerja ke Biak Numfor, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi PJU Polda Papua menggelar tatap muka bersama personel Polres Biak Numfor di Aula Mapolres Biak. Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan, Biak Numfor adalah salah satu Polres yang banyak kontribusinya untuk membuat kenyamanan masyarakat. Untuk itu ia berharap
Apa yang sudah dilakukan oleh personel Polres Biak Numfor, khususnya yang senior, bisa mencontohkan ke bintara remaja Noken dan juga bisa dicontohkan oleh Polres-Polres lain di sekitar sini. Kapolda menambahkan, sesuai perintah pimpinan bahwa penanganan permasalahan di Papua harus menggunakan pendekatan kesejahteraan secara soft approach. Saya berharap agar Mako ini menjadi tempat yang nyaman. Sekali saya sampaikan, ini anggota Polsek harus ingat baik ini. Saya sangat berharap Mako Polsek ini menjadi tempat yang nyaman. Nyaman bagi siapa? Tentunya bagi masyarakat yang akan kita layani. Bersahabat dan menjadi tumpuan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Berita selanjutnya, Kepolisian Daerah Papua melaksanakan operasi dengan Sandi Ketupat Kartens 2022 yang melibatkan sebanyak 1.426 personel Polda dan Polres jajaran. Operasi dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Papua selama 12 hari, mulai tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022. Kepolisian Daerah Papua melaksanakan operasi dengan Sandi Ketupat Kartens 2022 yang melibatkan sebanyak 1.426 personel Polda Papua dan Polres jajaran. Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kartens 2022 bertempat di lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua, Kota Jayapura, Jumat sore. Wakapolda Papua mengatakan makna dari penggelaran ini adalah ingin menunjukkan eksistensi negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Wakapolda Papua menambahkan, semua masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah dan aparat. Jika ada hal-hal yang terjadi di masyarakat, misalnya ada masyarakat yang terjadi gangguan saat perayaan Idul Fitri. Selain itu, Wakapolda Papua menambahkan bahwa dalam rangka menjaga masyarakat terhindar dari COVID-19 saat mudik, beberapa hari lalu Polda Papua bekerja sama dengan PWNU dan One Will Departemen Agama menggelar vaksinasi 1 juta untuk menghindarkan masyarakat dari COVID-19. Dalam operasi ini, Polda Papua membuat pos PAM sebanyak 103 titik terdiri dari 29 pos pelayanan dan 10 pos pelayanan terpadu. Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kartens 2002 tanggal 22 April tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oleh karena itu, Operasi Ketupat 2022 harus dilaksanakan secara optimal. Perjalanan mudik maupun balik berjalan lancar, aman dan sehat. Kejahatan dan gangguan Kamtibmas sekecil apapun harus dicegah dan diantisipasi. Ketika operasi ini berhasil, masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ibadah Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini dengan aman dan sehat, baik dari gangguan Kamtibmas maupun dari bahaya COVID-19. Untuk itu pelaksanaan operasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dukungan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang ada di tanah Papua. Semoga di bulan suci yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita jaga kesucian beribadah di bulan Ramadan ini dan terus saling menghormati sesama serta saling menjaga keutuhan antar umat beragama. Kepada seluruh masyarakat Papua agar menjaga kedamaian dengan toleransi beragama
dan tetap mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Dengan kesadaran bersamalah kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Satgas Binmas Ops Damai Kartens 2022 yang dipimpin oleh Korwil Satgas Binmas Yahukimo Ibtu Joni Linggi berikan 2 ekor bibit ternak babi kepada warga binaan di Jalan Elit Distrik DKI. Ibtu Joni Ling dalam kesempatannya mengatakan bahwa dengan diberikannya bibit babi ini diharapkan warga binaan dapat mengembangkannya sehingga hasilnya nanti dapat digunakan untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pengembangbiakannya nanti akan terus didampingi oleh pihaknya, yakni Satgas Binmas, agar hasil bisa optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan rasa syukur pun datang dari salah satu warga binaannya, yakni Andre Wetipo, di mana dirinya meminta program Kasuari ini agar terus berlanjut. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas pemberian bibit ternak babi dari Ops Damai Kartens 2022. Terima kasih atas pemberian ternak babi dari Damai Kartens kepada kami. Kami mengucap syukur, terima kasih atas pemberiannya dari Kapolres Yahukimo. Kiranya Tuhan memberkati. Binmas Noken Ops Damai Kartens dalam program komunikasi Toko Elit Kamtibmas atau KOTK hadir memberikan bantuan ternak babi yang bertempat di lapangan Yokatapa, Kabupaten Intan Jaya. Penyerahan bantuan tersebut dipimpin langsung Wakasatgas Binmas Noken Ops Damai Kartens AKBP Yamindian Priyono SIK didampingi Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan SIK serta personel gabungan TNI Polri pada prosesi adat bakar batu dalam rangka syukuran Hari Paskah yang diterima langsung Kepala Distrik Sugapa Misael Sondegao. Wakasatgas pada kesempatannya mengatakan sebanyak 4 ekor ternak babi diberikan kepada masyarakat untuk prosesi adat bakar batu sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam menjaga Kabupaten Intan Jaya yang kondusif. Dirinya juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut nantinya akan terus berlanjut. Hal tersebut sebagai bentuk kehadiran Polri dalam membantu kesejahteraan masyarakat di Papua. Kami dari Satgas Binmas Noken Operasi Damai Kartens menyerahkan 4 ekor babi untuk acara bakar batu. Kami berharap seluruh masyarakat yang ada di Sugapa khususnya dan Jaya pada umumnya diberkahi kesejahteraan bersama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami dari Satgas, dari saudara TNI mohon dibantu khususnya kepada seluruh masyarakat setempat agar sama-sama menjaga keamanan. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.